Halo teman-teman, salam sehat selalu buat Anda semua dan kembali dengan saya Bung Ropan. Kita akan coba berbicara atau mengulas pertandingan yang akan berlangsung pada dini hari nanti antara Die Mannschaft, tim nasional Jerman akan menjamu Tri Lions Inggris di Stadion Allianz Arena di kota München. Pertandingan yang penting bukan saja buat Jerman sebagai tuan rumah, karena Jerman ditahan bermain imbang dengan Italia 1-1 di Bolonya, tapi ini pertandingan yang sungguh krusial termasuk bagi Inggris. Karena Inggris kalah dalam pertandingan pertama di grup 3 di Liga A ini, Nations League, dari Hongaria di luar dugaan ketika mereka takluk dari tuan rumah di Stadion Ferenc Puskás di kota Budapest. Ini yang memaksa bahwa Harry Kane dan kawan-kawan harus mengalahkan Jerman jika ingin menghidupkan kembali peluang mereka untuk bersaing menjadi juara grup. Karena hanya ada satu tim dari masing-masing grup, ada 4 grup di Liga A ini yang akan melaju ke semifinal. Makanya Inggris akan bertarung mungkin habis-habisan di sini, karena kalau kalah lagi maka habis sudah harapan Inggris. Walaupun masih ada 4 pertandingan ke depan lagi, ini akan berat karena Inggris masih akan berhadapan dengan Italia. Makanya Inggris harus menang dan juga Jerman harus bisa memenangkan pertandingan agar kembali menghidupkan posisi Jerman, peluang Jerman untuk bisa menjadi juara grup. Dalam pertandingan bersamaan dini hari nanti, Italia, Gli Azzurri akan menjamu Hongaria di Cesena. Ini juga kesempatan bagi pasukan Roberto Mancini untuk bisa meraup 3 poin agar mereka bisa mengambil alih pimpinan klasemen jika Jerman dan Inggris bermain imbang atau Inggris mampu mengalahkan Jerman. Tapi kalau Jerman mengalahkan Inggris, kemudian Italia mengalahkan Hongaria, maka posisi Italia dan Jerman ada di puncak klasemen. Tinggal dihitung selisih gol mereka. Nah, sebelum saya membahas tentang Inggris yang nantinya akan memburu kemenangan menuju ke Allianz Arena, di grup A, dini hari sudah memainkan pertandingan. Yang terjadi adalah Denmark sekarang menjadi tim yang punya peluang untuk bisa menjadi juara grup. Padahal di grup A ini ada juara dunia, Prancis, dan bahkan juara bertahan di Nations League. Prancis bermain imbang dengan Kroasia 1-1. Gol dari Adrien Rabiot di menit 52 dipatahkan oleh Kramaric, ya pemain depan dari Kroasia, sehingga hasil akhir adalah 1-1, dan ini tidak menguntungkan sama sekali bagi pasukan Didier Deschamps, karena sebelumnya tim ayam jantan ini kalah di depan publik mereka di Stade Frank. Mereka dipermalukan oleh Denmark. Tim dinamit ini di luar dugaan juga mampu mengalahkan Prancis yang justru didukung luar biasa oleh supporter fanatiknya, sehingga Prancis kehilangan kesempatan, kehilangan untuk bisa meraih 3 poin. Denmark sekarang ada di posisi atas dengan 6 poin, hasil 2 kemenangan. Karena mereka dini hari menang melawan Austria dengan 2-1. 2 gol dari Højbjerg dan Larsen memantapkan mereka untuk bisa meraih 3 poin ketika mereka itu harus bertarung ke Stadion Ernst Happel. Ini markasnya Austria. Jadi bagi tim dinamit ini luar biasa. Mereka mendapatkan 6 poin itu di saat mereka tandang. Melawan Prancis mereka menang di Stade Frank, dan melawan Austria mereka menang di Ernst Happel. Posisi ini yang membuat bagi Yussuf Poulsen atau Christian Eriksen dan kawan-kawan sangat besar untuk bisa menjadi juara grup. Dan ini kejutan besar bahwa di sana ada Prancis dan Prancis tidak bisa lolos, walaupun memang masih ada 4 pertandingan ke depan. Tapi Prancis baru meraih 1 poin. Ini yang agak menyusahkan bagi Karim Benzema dan kawan-kawan, karena 6 poin di atas dengan bermain tandang. Ini bagi Denmark, mereka bisa menyapu bersih semua pertandingan yang ada di grup A. Sehingga dengan selisih 5 poin dari Prancis, saya rasa ini berat untuk bisa mengejar Denmark yang begitu konsisten. Ya. Nah, kita kembali ke Prancis. Prancis itu bermain melawan Kroasia, ya, tidak memainkan Karim Benzema, kemudian tidak memainkan juga Kylian Mbappe. Sengaja Didier Deschamps ini menyimpan. Saya tidak tahu apa maksudnya ketika mereka harus membutuhkan kemenangan ketika melawan Kroasia, tapi justru pemain-pemain top disimpan, termasuk penjaga gawang mereka, Hugo Lloris. Yang tampil adalah Mike Maignan, penjaga gawang dari AC Milan. Juga tidak ada
Lucas Hernandez di sana dan Theo Hernandez yang disimpan. N'Golo Kante juga tidak ada karena Guendouzi yang bermain bersama dengan Aurelian di posisi double pivot karena bermain dengan 4-2-3-1 ya. Di depan Griezmann memang yang ada Nkunku yang ditampilkan, Rabiot dan Diaby yang bermain. Memang agak banyak perubahan, ada 7-8 perubahan yang dibuat oleh Didier Deschamps. Lucas Digne juga bermain di sisi kiri dalam pertandingan ini dengan Benjamin Pavard di kanan, ada Kimpembe dan Saliba yang bermain di posisi back tengah, tidak ada Koundé di sana. Jadi banyak pemain-pemain yang diistirahatkan oleh Didier Deschamps dan hasilnya memang mengecewakan. Karena Kroasia ini dikalahkan oleh Austria bahkan dengan 3 gol. Tim yang diasuh oleh Ralf Rangnick dan membuat Kroasia dan Prancis yang maju ke babak final di Piala Dunia 2018 di mana Prancis juara ini bahkan terseok ada di posisi paling bawah. Sementara di atas ada Denmark dan Austria. Denmark dengan 6 poin dan Austria dengan 3 poin. Ini juga saya pikir menyulitkan bagi Kroasia. Bukan saja Prancis, Kroasia juga agak berat untuk bisa menjadi juara grup. Karena sekali lagi saya katakan ini akan menjadi milik bagi tim Denmark yang sudah mengantongi 6 poin. Setelah 2 pertandingan yang berlangsung di grup A ini, kita akan coba mengalihkan bagaimana pertarungan antara Jerman dan Inggris. 2 pertandingan yang menarik untuk kita tunggu. Karena Jerman tentunya ingin membalas juga bagaimana mereka tersisih di Euro 2020 saat bermain di Wembley dan Inggris mengalahkan mereka dengan 2-0. Sekarang waktunya bagi Jerman untuk bisa berhitung kembali, untuk bisa meraih kemenangan, tapi tidak mudah karena Inggris juga dalam termotivasi yang tinggi setelah kalah dari Hongaria. Jadi artinya memaksakan, mau tidak mau bagi Inggris ini tidak boleh kehilangan poin. Imbang aja agak berat setelah mereka kalah dari Hongaria. Inggris harus menang, tapi di saat mereka ingin memburu kemenangan, lawan yang menunggu mereka adalah Jerman. Jerman kita tahu bersama sedikit lebih unggul dalam head to head dalam pertemuan dengan Inggris ya. Walaupun tipis dalam 33 pertemuan terakhir di mana Jerman 15 dan Inggris 14 kali menang. Nah, kita lihat komposisi apa yang akan dilakukan khususnya bagi tim tamu, Gareth Southgate. Ya. Mereka akan bermain dengan formasi apa? Kalau bisa dilihat mungkin saja Gareth Southgate akan bermain dengan 4-3-3. Mereka ingin menawarkan opsi untuk jual beli serangan dengan Jerman. Bisa. Tetapi kalau bicara dalam ball position pasti Jerman akan unggul. Ya, melawan Inggris. Karena lawan Italia pun ketika bermain di Italia, Jerman mendominasi yang sangat tinggi dengan penguasaan bola yang luar biasa. Dan hasil akhir memang 1-1. Apalagi sekarang bermain di Allianz Arena. Nah, pasti Southgate juga tahu bahwa tim dia akan dikurung habis, akan ditekan habis. Namun mereka punya pemain-pemain yang baik dalam hal melakukan counter attack. Serangan balik Inggris yang harus dijaga oleh pemain-pemain belakang Jerman. Rudiger di belakang, ya, kemudian Sule, Thilo Kehrer, David Raum di samping penjaga gawang Manuel Neuer. Tentunya harus ekstra hati-hati. Waspada dengan counter attack yang mematikan yang selalu datang dari Inggris dengan ujung tombak mereka Harry Kane pasti. Ada 3 pemain yang mungkin bisa mendukung mereka. Mendukung Harry Kane. Kalau Harry Kane dilepas sendiri di depan, itu Raheem Sterling. Ada Jack Grealish yang bisa dimainkan di sana untuk bisa mendukung Kane. Kemudian bagaimana di belakang juga ini harus hati-hati bagi Gareth Southgate. Ya, bukan saja bagi penjaga gawang Jordan Pickford, tetapi kalau bermain dengan katakan kalau bukan 4-3-3, mereka bermain dengan 3-4-3. 3 di belakang ini hati-hati. Apalagi kalau memainkan kembali Maguire. Ini harus ekstra hati-hati walaupun sana ada John Stones atau Kyle Walker yang ditampilkan atau Conor Cody. Tapi saya agak meragukan memang kalau bermain dengan 3 back ini berbahaya bagi Inggris menghadapi Jerman. Namun semua tergantung tentunya pemikiran dari Southgate yang lebih tahu, lebih paham dengan keadaan timnya. Memang mereka harus bisa menguatkan di lini tengah. Declan Rice harus bermain sana, Jude Bellingham, kita tidak tahu, Calvin Phillips juga ada di sana, Trent Alexander-Arnold kalau bisa bermain berempat ini sangat bagus di tengah untuk membendung kekuatan Jerman dengan Ilkay Gundogan yang kemungkinan besar akan dimainkan bersama dengan Joshua Kimmich. Karena Jerman pasti akan bermain dengan 4-2-3-1. Ada Müller di sana, ada Gnabry, ada Sané, dan mungkin saja perubahan akan terjadi dengan Kai Havertz akan bermain sebagai false nine
Dan bukan Timo Werner sebagai striker nomor 9 akan ditarik keluar karena Werner banyak membuang peluang ketika menghadapi Italia. Sehingga dengan Havertz dianggap ini lebih baik bermain dengan false 9 dan didukung oleh Müller, Sané, dan juga Gnabry. Nah, Inggris saya pikir tetap lebih sedikit menunggu menghadapi Jerman, tidak boleh terburu-buru untuk bermain. Apalagi bermain terbuka akan berbahaya buat Inggris, ya. Tetapi kalau mereka sedikit menunggu saja, membiarkan Jerman untuk menguasai bola, tapi mereka merebut bola untuk kemudian melancarkan serangan dengan cepat. Ini sangat baik, karena Jerman punya kelemahan dengan Niklas Süle yang agak lambat. Memutar baliknya agak lambat. Tidak punya kecepatan. Ini yang akan membuat bahwa kerja keras akan dilakukan oleh seorang Rudiger, ya, mantan pemain Chelsea yang saat ini sudah di Madrid. Sehingga bagi Hansi Flick pun harus berpikir, apakah Schlotterbeck yang akan dimainkan untuk berpasangan dengan Rudiger atau tetap mengandalkan Süle seperti ketika menghadapi Italia. Karena ini kecepatan pemain-pemain Inggris yang harus dihitung oleh Hansi Flick, ya, bisa menyulitkan bagi pertahanan Jerman, ya, karena mereka dengan bermain sedikit menunggu ini bisa membuat Jerman frustrasi kalau Jerman sulit untuk bisa masuk lebih jauh ke dalam, ya, ke pertahanannya Inggris. Namun Inggris ada punya titik atau kelemahan mereka ada di Maguire, saya pikir. Dengan tetap mengandalkan, memberikan terus kepercayaan kepada Maguire, ini pemain berbahaya. Maguire juga lambat, tidak punya kecepatan bermain di belakang, sering bisa membuat banyak kesalahan. Dan ini bisa dimanfaatkan oleh Kai Havertz dan tentunya lebih tahu karena bermain di Liga Premier Inggris. Ya. Müller yang punya pengalaman, pintar dalam membaca ruang. Ya. Kemudian kecepatan dari Sané di sisi kiri dan Gnabry di sisi kanan. Ini juga akan bisa menyulitkan kalau Inggris bermain dengan 3 back. Tapi Inggris memang sudah terbiasa bermain dan coba dengan 3 back. Ya. Kalau bisa dilihat kalau tidak ada Maguire mungkin Reece James yang akan bermain. Atau kalau dengan Maguire, katakan Maguire, Stones, dan Reece James. Kalau tidak ada Maguire bisa Conor Cody, Stones, dan Kyle Walker. Ini opsi yang bisa dimainkan oleh Gareth Southgate. Dan sisi flank pasti akan dimanfaatkan dengan baik oleh Inggris. Trent akan bergerak banyak dari sisi ini untuk bisa bertarung dengan David Raum dari Jerman. Dan kita akan tunggu nantinya pertarungan yang menarik. Karena dalam pertandingan seperti ini, gol pasti akan tercipta di atas 1 gol. Kalau melihat karena Jerman begitu berambisi untuk bisa mengalahkan Inggris, pasti Jerman akan habis-habisan untuk bisa mencetak lebih dari 1 gol. Tapi kalau Inggris mencuri gol lebih awal, ini yang ramai. Ini yang kita tunggu. Dan saya lebih suka bahwa Inggris unggul lebih dulu. Sehingga permainan akan lebih menarik, lebih terbuka bagi Jerman. Yang mau tidak mau harus bisa mengejar ketinggalan mereka. Dan itu yang diinginkan oleh Inggris. Bahwa Inggris kalau ingin mengalahkan Jerman harus melakukan itu untuk bisa membuat Jerman kaget. Harry Kane tentunya di depan, entah dengan Raheem Sterling, Jack Grealish, kita akan tunggu nantinya apakah mereka mampu mengulangi kejadian seperti di Euro ketika mereka bisa membuat gol pertama, Jerman shock saat itu dan menggoyahkan permainan Jerman. Nah, Inggris bermain sangat rapi dan ini yang harus kita lihat. Hal yang sama harus dilakukan oleh pasukan Southgate ketika mereka bermain melawan Jerman di Allianz Arena. Kita akan nantikan. Ini pertarungan di grup 3 di Liga A, Nations League, sangat ramai yang memperebutkan posisi atas, ya, karena Italia juga ingin untuk bisa lolos ketika mereka gagal untuk hadir di Qatar secara back to back, gagal lolos di Rusia dan sekarang gagal di Qatar. Mereka sebagai penyandang di Euro ini harus bisa membuktikan kembali, harus bisa naik motivasi lagi bagi pemain-pemain Italia karena kelihatan kemarin saat menghadapi Jerman. Regenerasi atau revolusi sudah dilakukan oleh Mancini. Membuang banyak pemain-pemain senior dan dia menempatkan pemain-pemain muda. Ini bagus bagi masa depan Italia dengan banyak pemain muda yang ditaruh oleh Mancini saat menghadapi Jerman dan mereka sukses bermain imbang 1-1. Tinggal kita lihat nantinya lawan Hongaria dengan bermain seperti ini, mereka bisa mengalahkan Hongaria. Dan tentunya ini yang dimaui oleh pemain-pemain Italia. Sampai di sini pembahasan kita tentang pertandingan yang akan berlangsung antara Jerman dan Inggris, juga Italia menghadapi Hongaria di grup 3 yang menjadi grup maut. Ciao.